Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Terjadinya perpecahan yang mana perpecahan itu sama-sama penganut agama samawi. Mereka saling serang menyerang, saling sikut menyikut, bahkan tidak segan-segan saling bunuh-membunuh. Saat ini umat Islam juga mengalami sebagaimana yang dialami oleh umat-umat sebelumnya. Mereka terpecah belah. Mereka saling berebut. Tidak ngerti saya apa yang diperebutkan, sehingga terjadilah perpecahan di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Kita saat ini dihadapkan kepada perpecahan yang sangat akut. Kita merasa paling benar. Umat Yahudi itu telah terpecah menjadi 71 kelompok. Umat Nasrani itu telah terpecah menjadi 72 kelompok. Dan umat ini, umat Islam, akan terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Bahwasanya tidak pantas bagi umat Islam untuk mengklaim kelompok ini lebih benar dari kelompok itu. Yang benar mereka yang telah menyatakan dirinya sebagai Muslim dan mukmin. Islam tidak kenal fanatisme kelompok. Fanatisme kelompok adalah merupakan warisan jahiliyah. Itu sudah ditinggal oleh Islam. Tetapi kenapa saat ini muncul? Kita terpecah-pecah. Kita saling mengklaim, bahkan saling menghujat. Jangan sampai di dalam keyakinan kita dengan kelompok kita, kita merasa yang paling benar. Itu adalah keyakinan jahiliyah. Jangan sampai ada klaim kelompok ini merasa lebih benar dari kelompok itu. Jangan. Ayo kita bersatu padu. Selama kita umat Islam, syahadatnya sama, Rasulnya sama, Nabinya sama, kitab sucinya sama, akidahnya sama, kiblatnya sama, maka pantang kita untuk bercerai-berai dan saling klaim-mengklaim itu kelompok salah dan saya kelompok yang paling benar. Mungkin bisa jadi ada kelompok itu yang kurang, ada kelompok ini yang plus, tetapi manusia tidak ada yang plus. Pasti sana sini ada kekurangannya. Maka sebagai seorang muslim, sadarlah, janganlah kita bangkit menghadap Allah SWT dengan kelompok kita. Kita tidak akan diterima oleh Allah SWT. Barang siapa yang ingin memisah umat ini dari agamanya, sama dengan orang yang ingin memisah ikan dari air, maka kita akan mati. Kita tidak akan berharga. Itulah mungkin perumpamaan yang harus kita hidupkan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نصلي ونسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ووالاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا في آية أخرى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Amma ba'du. Ayol hadirin al-muttaqin, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah selalu
mengajak, memerintah, menorong kita untuk selalu memposisikan dalam posisi mulia. Setiap saat kita selalu didorong dan diperintah untuk menjadi hamba makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu dengan cara hanya menghamba kepada Allah dan mencabut penghambaan kepada selain Allah, karena tidak ada yang mulia kecuali Allah, tidak ada yang kuasa, hanya Allah. Maka itulah semua rentetan ajaran syariat Islam yang merupakan syariat yang lazim bagi setiap penganutnya, yaitu setiap muslim, untuk selalu mentaatinya. Maka berbahagialah mereka yang sadar bahwasanya Allah selalu menghendaki setiap hamba yang menyatakan dirinya mukmin dan muslim untuk selalu menempatkan diri di tempat yang paling mulia, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah mendapatkan status yang sangat mulia, yaitu sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yang mana status ini insya Allah bagi mayoritas umat ini telah didapat dengan spontanitas, tanpa usaha, tanpa perjuangan, karena kita terlahir dari orang tua yang sudah menyatakan dirinya sebagai seorang mukmin dan muslim. Inilah kebesaran yang tidak ada taranya dari nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Hadirin, perjalanan daripada setiap umat tentunya akan mengalami timbul tenggelam. Dari umat-umat sebelumnya, Allah menceritakan panjang lebar dan detail di dalam ayat-ayat Al-Quran bagaimana perkembangan dari umat-umat sebelumnya, yaitu Ahlul Kitab, mereka Yahudi dan Nasrani, dan juga kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kita bersama untuk menelaah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginformasikan jatuh bangunnya umat-umat sebelumnya dan mungkin juga kita umat Islam. Dikatakan dalam surah Al-Bayyinah bahwasanya terjadinya timbul tenggelamnya nasib sebuah umat itu diawali dengan adanya perpecahan, yaitu terjadinya keretakan di dalam tubuh umat itu sendiri, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Dan tidaklah mereka orang-orang ahlul kitab itu tercerai-berai kecuali setelah datangnya dalil tegas tentang kebenaran. Jadi ternyata datangnya Al-Quran, datangnya risalah Islam, datangnya kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berdampak mempersatukan kepada umat-umat sebelumnya, tetapi malah berdampak terjadinya perpecahan, yang mana perpecahan itu sama-sama penganut agama samawi, mereka saling serang menyerang, saling sikut menyikut, bahkan tidak segan-segan saling bunuh-membunuh. Itu fakta yang terjadi di lapangan. Ini memang ironi, hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk juga kita umat Islam. Tetapi alhamdulillah umat Islam pernah disuguhkan sebuah fenomena yang sangat istimewa,
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, utusan Allah, telah berhasil membuktikan kebenaran Islam dan kerahmatan daripada risalah Islamiyah. Di sana betul-betul dunia tercengang melihat sebuah umat dari umat yang paling terpuruk menjadi umat yang paling terdepan dan termegah dalam peradaban dunia. Itu tidak terbantahkan. Mereka yang ummi ternyata menjadi pionir dari semua umat-umat yang menyatakan mereka berpendidikan dan memiliki tingkat keilmuan yang tinggi. Ini fakta. Tetapi saat ini umat kita, umat Islam juga mengalami sebagaimana yang dialami oleh umat-umat sebelumnya. Mereka terpecah belah. Mereka yaitu saling berebut. Tidak ngerti saya apa yang diperebutkan, sehingga terjadilah perpecahan di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, annal yahud ikhtalafu ala 71 firqah wa anna an-nasara ikhtalafu ala 72 firqah wa hadhihi al-ummah sataftariqu hadhihi al-ummah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila 73 firqah kulluha fi an-nar illa wahidah. Faqalu man hum ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, rawahul jamaah. Kita mengalami sebagaimana yang dialami oleh kaum-kaum sebelumnya, saudara kita penganut agama samawi, yaitu Yahudi dan Nasara. Kita saat ini dihadapkan kepada perpecahan yang sangat akut. Kita merasa paling benar, padahal telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh umat Yahudi itu telah terpecah menjadi 71 kelompok. Dan sungguh umat Nasrani itu telah terpecah menjadi 72 kelompok. Dan umat ini, umat Rasul, kita, umat Islam, akan terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Pada waktu itu para sahabat tercengang. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang mengikuti saya dan sahabat-sahabat saya. Sangat simpel sekali ajaran ini. Jadi kita telah dengan gamblang diberi penjelasan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak pantas bagi umat Islam untuk mengklaim kelompok ini lebih benar dari kelompok itu. Karena tidak ada jaminan mutlak kelompok satu dalam tubuh umat Islam merasa lebih benar dari kelompok yang lain. Yang benar mereka yang telah menyatakan dirinya sebagai muslim dan mukmin. Hanya ada satu kata yang benar, yaitu Islam. Bukan Islam Nusantara, bukan Islam ini, bukan Islam itu. Ini harus menjadi kesadaran. Maka itulah pupuslah sudah anggapan orang yang memiliki yaitu fanatisme kelompok. Islam tidak kenal fanatisme kelompok. Fanatisme kelompok adalah merupakan warisan jahiliyah. Itu sudah ditinggal oleh Islam. Tetapi kenapa saat ini muncul? Muncul Islam Indonesia, muncul Islam Asia, muncul Islam Timur Tengah, muncul Islam Eropa. Sebenarnya tidak ada simbol dan julukan serta sebutan demikian. Yang ada, kita sebagai umat Islam harus menjadi jamaatul muslimin. Yang pantang kita terpecah dan terbelah karena berbeda-beda suku dan bangsa. Kullukum li Adam wa Adam min turab.
La fadla li'alamin ala jamin illa bittaqwa. Kalian ini adalah anak cucu Adam. Kakek kalian adalah Nabi, kata Rasul. Sama dengan kakek saya, kata Rasulullah. Maka tidak ada klaim Arab lebih baik dari lain Arab. Yang akan menyatakan baik atau tidak bukan karena bangsa, bukan karena etnis, bukan karena nasab, tapi karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada syariat ini. Inilah yang harus kita hidupkan saat ini. Tapi ternyata takdir telah menyatakan demikian. Kita terpecah-pecah. Kita saling mengklaim, bahkan saling menghujat. Mungkin sampai kepada yaitu bentuk gesekan fisik. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang pantas dan harus kita betul-betul perhatikan, dan kita harus mawas diri. Jangan sampai di dalam keyakinan kita dengan kelompok kita merasa yang paling benar. Itu adalah keyakinan jahiliyah. Kita benar karena kita Islam. Kita benar karena kita beriman dengan iman dan Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Saya kira tidak sulit. Sehingga Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, bagaimana kita berislam, bagaimana kita beribadah kepada Allah. Secara gamblang Allah menjelaskannya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintah oleh Allah dalam hidup ini. Kita dihidupkan oleh Allah. Kita tidak pernah niat hidup. Siapapun dia, apapun jabatannya, tidak ada niat untuk hidup. Kita tahu-tahu terlahir tanpa ada niat. Apa gerangan tujuan daripada dilahirkannya kita hidup? Maka Allah berikan penjelasan. Dan tidaklah mereka diperintah oleh Allah kecuali untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana beribadah kepada Allah? Mukhlishina lahuddin hunafa, dengan memurnikan bentuk ketaatan kepada agama Allah, agama yang lurus. Itulah cara ibadah yang benar. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah yang benar itu bukan diklaim hanya ibadah-ibadah mahdah dalam bentuk salat, ritual salat, dalam bentuk ritual puasa, dalam bentuk ritual haji, tidak. Tetapi semua secara totalitas taat kepada ajaran dinullah, agama Allah. Itulah bentuk ibadah kita. Kita bekerja, bagaimana pekerjaan kita dalam tanda kutip berada dalam domain syariat Allah. Kita berpolitik, bagaimana agar dunia politik kita berpolitik dalam domain ketaatan kepada Allah. Semua berekonomi, berkeluarga, tidak boleh dipisah-pisahkan. Itulah bentuk ibadah kita. Itulah bentuk ketaatan kita sebagai seorang mukmin dan muslim. Tetapi saat ini hadirin yang dimuliakan Allah, kita mendapatkan umat kita, umat Islam Indonesia, yang mana mereka tercerai-berai. Mereka bagaikan buih yang tidak ada artinya, mayoritas yang disandang mereka. Mereka mayoritas di negeri ini, tetapi mereka bagaikan buih di lautan. Kenapa demikian? Karena banyak dari kita yang tidak faham terhadap agamanya. Banyak dari kita umat Islam yang hanya tahu yaitu rutinitas-rutinitas ritual dari sedikit agamanya, tapi dia sudah merasa terpuaskan. Dan mereka saat ini juga diprogram generasi mudanya agar tidak kenal kepada ajaran agamanya, sehingga sehelai demi sehelai Islam dicabut dari hati mereka, dari akal mereka, sehingga Islam hanya tinggal namanya saja.
Al-Quran hanya tinggal lembaran-lembarannya saja. Tidak ada orang yang memahami dan mengenalnya. Bahkan dianggap hanya kitab suci yang diambil berkahnya dengan cara yang tidak islami. Inilah yang kita rasakan saat ini. Maka itulah, marilah kita mengevaluasi diri melalui mimbar Jumat ini. Jangan sampai ada klaim kelompok ini merasa lebih benar dari kelompok itu. Jangan. Ayo kita bersatu padu. Selama kita umat Islam, syahadatnya sama, Tuhannya Allahnya sama, Rasulnya sama, Nabinya sama, kitab sucinya sama, akidahnya sama, yaitu rukun imannya sama, dan rukun Islamnya sama, kiblatnya sama. Maka pantang kita untuk bercerai-berai dan saling klaim-mengklaim itu kelompok salah dan saya kelompok yang paling benar. Mungkin bisa jadi ada kelompok itu yang kurang, ada kelompok ini yang plus, tetapi manusia tidak ada yang plus. Pasti sana sini ada kekurangannya. Maka sebagai seorang muslim, sadarlah, janganlah kita bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kelompok kita. Kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan diterima hanya satu, mereka ma alaihi ana wa ashabi, yang taat kepada ajaran Rasul dan mengikuti pula sunnah daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita saat ini merasakan umat ini betul-betul berada di persimpangan jalan, tapi tidak merasa. Umat yang mayoritas ini yang sudah tidak kenal dan lemah sekali pemahamannya dengan agamanya, karena ada halangan, yaitu bahasa. Bahasa kita, agama kita, bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Kita orang Indonesia tidak kenal banyak tentang bahasa Arab, maka ada kendala. Kita sudah lemah paham agama kita, tetapi kita diam tatkala ada kebijakan besar. Umat ini akan dijauhkan dari agamanya, terutama generasi kita. Kita asyik dengan profesi kita masing-masing, seakan-akan tidak ada tanggung jawab pada diri kita. Padahal tanggung jawab kita kepada anak kita mengajarkan agama kepada mereka. Maka betul-betul dosa besar bagi orang tua tatkala anaknya tidak paham agama. Maka dosa besar kepada seluruh tokoh masyarakat tatkala rakyatnya tidak paham agama dan tidak ada kesadaran untuk berketaatan kepada agama. Marilah kita bangkit untuk melawan ketidakadilan ini. Umat Islam tidak bisa dipisah dari agamanya. Barang siapa yang ingin memisah umat ini dari agamanya, sama dengan orang yang ingin memisah ikan dari air, maka kita akan mati. Kita tidak akan berharga. Itulah mungkin perumpamaan yang harus kita hidupkan dalam batin kita. Kita harus betul-betul satu langkah untuk kembali berislam secara kafah. Kita ini milik Allah, dan kita ini akan kembali kepada Allah. Dan tidak ada kata kunci kecuali dengan iman dan Islam, sehingga kita akan diterima oleh Allah SWT sebagai hambanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah singkat yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan kita yang selalu berkutat dengan klaim-klaim benar kelompoknya, klaim-klaim merasa lebih hebat kelompoknya, sudahlah, berhentilah. Itu semuanya betul-betul tidak diridai oleh Allah. Ayo kita bangga dengan Islam kita. Siapapun, dimanapun, apapun jabatannya, tatkala dia seorang muslim, itu adalah saudara kita. Kita tidak akan milih-milih apa dari kelompok ini dan kelompok itu. Janganlah kita terjerembab dalam kejahiliahan, karena sudah Allah SWT membeberkan kepada kita, umat-umat sebelumnya dan umat Islam ini hancur bukan karena apa-apa, tapi karena faktor internal kita. Kita tidak pernah bersatu sama muslim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نصلي ونسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، حيث أمرنا الله تعالى بالصلاة والتسليم عليه، حيث قال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غافر ذو الخطيئة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا مشايخنا وأساتذتنا لمن أسر إلينا وذوي الحقوق علينا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك غافر ذو الخطيئة يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للأمر في صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المؤمنين والمسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وارزقهم صبرا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.